Bab 1, Kajian Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Pernahkah kita berpikir antara pergantian siang dan malam? Dan silih bergantinya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, yang memakai akalnya, dan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seolah Allah ingin menegaskan kepada kita semuanya, sebagai manusia hendaknya menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, karena sejatinya diturunkannya surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 berlatar belakang dari datangnya segerombol orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad, lalu mereka berdoa kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Cobalah engkau meminta kepada Allah untuk jadikan satu gunung tersebut, jadikanlah itu emas dan berlian sehingga kita bisa mengambil manfaat darinya." Dari tantangan yang diajukan oleh kaum Quraisy tersebut, maka Allah lantas menjawabnya dengan turunnya satu ayat dalam surat Al-Imran. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya beliau bercerita, ketika aku hendak menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah berbincang-bincang sesaat bersama istrinya, kemudian beliau tertidur. Tak kala tiba sepertiga malam, beliau kemudian bangun dan berwudu dan seraya mengucapkan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Jadi sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Artinya apa? Bahwa di sini ada beberapa kandungan dalam surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 bagi kita yang bisa memikirkan dan menggunakan akal pikiran kita, sehingga ketika manusia memaksimalkan potensi akal pikirannya untuk berpikir positif, objektif, dan seimbang, maka karakter ulil albab yang ada dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 itu tercipta dan terwujud dalam setiap pribadi muslimin dan muslimat. Itu adalah harapan dan juga ajaran dari Rasulullah bahwa seyogyanya kita sebagai umat muslim, muslimat, mukminin dan mukminat senantiasa menggunakan akal pikiran kita ke hal-hal yang bernuansa positif. Jadi kita ini sebagai manusia harus lebih bisa mengkreasi dan memikirkan hal-hal yang bersifat kreatif, bukan hanya sebatas memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi. Sebagaimana ayat ini adalah satu teguran yang ditujukan kepada orang Quraisy pada saat itu yang meminta untuk dijadikan gunung itu menjadi emas, karena memang manusia itu salah satu yang paling menarik bagi manusia adalah selain harta, tahta, dunia itu tidak akan pernah puas. Makanya dari ayat ini seraya Allah menegur dan seraya juga Allah menjawab atas apa yang ditantang oleh orang Quraisy. Nah, disinilah
hikmah yang bisa kita petik dari surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 ini. Yang pertama adalah dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomenanya. Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Dan yang ketiga, semakin tertantang untuk melakukan penelitian dan juga seharusnya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan Quran surat Al-Imran ayat 190 hingga 191, di mana manusia ini adalah makhluk sempurna yang senantiasa dibekali oleh akal pikiran yang sehat, sehingga manusia diharapkan oleh Allah lebih berdaya guna memikirkan apa-apa fenomena alam yang terjadi sebagai bahan renungan. Lihatlah perputaran bulan, bumi dan matahari. Coba kita lihat bagaimana planet-planet berputar pada porosnya. Jika tidak ada yang mengendalikan satu sama lainnya, pasti akan berbenturan, dan itu akan menciptakan sesuatu yang mengerikan yang kita sebut dengan kiamat. Tapi sekali lagi, mereka diam dan mereka hanya berputar sesuai dengan porosnya. Semua itu karena ada kendali dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembelajaran pada kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang menjadi sharing kita bersama kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.